Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran IPA kelas 8 bersama Bu Nenis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Pertama kita bahas dulu tentang hukum Archimedes. Kalian pasti pernah memasukkan benda ke dalam air. Benda yang dimasukkan ke dalam air, berat benda seolah-olah akan berkurang. Hal ini bukan berarti ada massa benda yang berkurang saat dimasukkan ke dalam air, tetapi karena adanya gaya apung atau Fa yang mendorong benda ke atas. Maka ini sesuai dengan hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kalian bisa lihat gambar di samping. Secara matematis, hukum Archimedes dapat dituliskan Fa sama dengan W, atau Fa sama dengan Rho kali G kali V. Dengan Fa itu adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho itu adalah massa jenis zat cairnya, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V itu adalah volume zat cair yang dipindahkan atau yang didesak oleh benda tersebut, satuannya meter kubik. Dan W itu adalah berat air yang didesak oleh benda. Berdasarkan hukum Archimedes, maka apabila benda dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida, maka kemungkinannya ada 3, yaitu yang pertama dia akan terapung. Mengapa terapung? Hal ini disebabkan benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair, sehingga benda tersebut akan terapung. Yang kedua, benda akan melayang. Benda melayang itu karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Jadi apabila massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair, benda itu akan melayang. Yang ketiga, benda akan tenggelam. Hal ini disebabkan apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadi kalau massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis zat cair, benda itu akan mengalami tenggelam. Lalu bagaimana dengan kapal dan kapal selam? Kamu bisa lihat di gambar ini mekanisme atau struktur kapal laut, bagaimana dia bisa mengambang di permukaan air laut. Atau kapal selam, bagaimana dia bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Silahkan pelajari gambarnya ya. Hukum Archimedes bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain misalkan pada hidrometer, yaitu alat untuk mengukur massa jenis relatif zat cair terhadap air. Lalu jembatan ponton, yaitu jembatan yang menggunakan drum-drum kosong yang berisi udara, dia bisa mengapung di atas air. Lalu struktur kapal laut dan mekanisme kapal selam, bagaimana dia mengapung, melayang, dan tenggelam. Lalu ada juga galangan kapal, yaitu alat untuk mengangkat kapal laut ke permukaan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Kalian pasti pernah melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan. Pada tempat pencucian kendaraan menggunakan pompa hidrolik. Jadi namanya pompa hidrolik yang digunakan untuk mengangkat mobil. Pompa hidrolik bekerja berdasarkan penerapan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar.
Atau bisa kita tuliskan tekanan yang keluar sama dengan tekanan yang masuk. Atau P keluar sama dengan P masuk. Kita masih ingat mungkin ya, untuk tekanan itu adalah F per A. Jadi bisa kita tuliskan F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi bisa Ibu ulangi, F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi walaupun gaya yang masuk itu kecil, namun dia akan diteruskan ke segala arah sehingga menghasilkan gaya keluar yang besar. Itulah mengapa pompa hidrolik dapat mengangkat mobil atau motor yang sangat berat dengan menggunakan gaya yang kecil. Padahal di dalam pompa hidrolik tersebut hanya berisi udara atau minyak. Ini sesuai dengan penerapan hukum Pascal. Sekian dulu pembelajaran kali ini ya. Tetap jaga kesehatan. Happy Science. Jangan lupa beribadah dan berdoa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.